Kemarin dia masih dari Papua itu, Pak. Ya, kemarin Ali Mukhtar Ngabalin masih berkoar juga dia tuh. Ya, masih membela Panji Gumilang, marah ya dibilang Panji Gumilang sesat. Kemarin saya lihat di YouTube itu ya, dia naik pitam ya, dia diserang balik orang yang ngomong Ali Zaitun sesat, dihantam balik sama dia terang-terang. Dia menunjukkan pembelanya. Nah, ini saya mengapresiasi dari mulai kasusnya saya, bagaimana Ustadz Ali Ngabalin tidak memojokkan saya, tapi justru dia membalikkan, ayo kamu Islam berkaca dong, kamu dicolek nggak suka kan? Tanpa dia ikut mencaci maki saya loh, si Ngabalin ini loh. Malah di TV itu dibantai semua sama Ade Armando sama si Ngabalin. Waktu kasus saya itu ya. Dibantai, dikeroyok kan si Ade Armando sampai ada yang mau cungkil mata saya segala macam gitu kan. Tidak ada satupun kata yang jelek dari Ali Ngabalin kepada saya loh, saudara. Ajaib ya, itu membuat saya sedang berpikir, saudara ya. Itu setiap hari saya merenungkan si Ngabalin ini. Saya dulu berpikirannya tidak baik kepada Ngabalin ini ya, karena dia dulu kadrun banget, kelihatan banget kan dia zamannya ini kan sebelum direkrut Jokowi kan dia kadrun banget, saudara ya. Priyono juga nggak berani ngomong, saudara, secara terbuka. Harusnya kalau para pejabat ini bilang sepakat, MUI bubar, saudara. Bubar, saudara. MUI ini nggak ada untungnya apa-apa buat Indonesia. Indonesia untung apa sih dari MUI ini, saudara? Nah, yang untung sebetulnya ya para orang-orang yang sange ini ya. Karena dia, itu tadi, germonya ini ya MUI, saudara ya. MUI. Kalau saya bilang, MUI cepat atau lambat bubar. Dan supaya lebih terhormat, Anda lebih baik membubarkan sendiri. Punya uang ya, dan sebetulnya dia, nah ini saya mengapresiasi sama si Ngabalin ya, saya mengapresiasi si Ngabalin nama lengkapnya sampai saya lupa ya, Ngabalin ini Mukhtar ya, Ngabalin. Ali Mukhtar Ngabalin. Kemarin dia masih dari Papua itu, Pak. Ya, kemarin Ali Mukhtar Ngabalin masih berkoar juga dia tuh. Ya, masih membela Panji Gumilang, marah ya dibilang Panji Gumilang sesat. Kemarin saya lihat di YouTube itu ya, dia naik pitam ya, dia diserang balik orang yang ngomong Ali Zaitun sesat, dihantam balik sama dia terang-terang. Dia menunjukkan pembelanya. Nah, ini saya mengapresiasi dari mulai kasusnya saya, bagaimana Ustadz Ali Ngabalin tidak memojokkan saya, tapi justru dia membalikkan, ayo kamu Islam berkaca dong, kamu dicolek nggak suka kan? Tanpa dia ikut mencaci maki saya loh, si Ngabalin ini loh. Malah di TV itu dibantai semua sama Ade Armando sama si Ngabalin. Waktu kasus saya itu ya. Dibantai, dikeroyok kan si Ade Armando sampai ada yang mau cungkil mata saya segala macam gitu kan. Tidak ada satupun kata yang jelek dari Ali Ngabalin kepada saya loh, saudara. Ajaib ya, itu membuat saya sedang berpikir, saudara ya. Itu setiap hari saya merenungkan si Ngabalin ini. Saya dulu berpikirannya tidak baik kepada Ngabalin ini ya, karena dia dulu kadrun banget, kelihatan banget kan dia zamannya ini kan sebelum direkrut Jokowi kan dia kadrun banget, saudara ya. Kelihatan banget ya, kadrun banget. Udah gitu pakai sorban pula. Ya kan, tetapi kemudian setelah dia direkrut Jokowi, saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Cara berpikir dia, cara ngomong dia bisa beda semua, saudara. Nah, dan dia saat ini, Ngabalin ini justru menjadi salah satu pejabat negara yang berani terang-terangan membela. Kayaknya cuma dia ya, bahkan Muldoko aja nggak berani terang-terangan. Ya, terus mantan kepala BIN itu, Hendro Priyono juga nggak berani ngomong, saudara, secara terbuka. Harusnya kalau para pejabat ini bilang sepakat, MUI bubar, saudara. Bubar, saudara. MUI ini nggak ada untungnya apa-apa buat Indonesia. Indonesia untung apa sih dari MUI ini, saudara? Nah, yang untung sebetulnya ya para orang-orang yang sange ini ya. Karena dia, itu tadi, germonya ini ya MUI, saudara ya. Germonya orang-orang yang sange politik ini, yang menyediakan lonte-lonte politik ini ya MUI soalnya, saudara ya. Nah, itulah masalahnya. Nah, ini harus dirontokkan. Yang merontokkan harus siapa? Ya harus orang-orang kayak Panji Gumilang. Dia sudah ada punya pejabat-pejabat. Dia bisa mainkan nggak pejabat? Dia bisa nggak hembuskan pejabat-pejabat itu?
Ini kalau Prabowo bisa di pihak Panji Gumilang, berani nggak Prabowo memubarkan MUI, saudara? Nah, ya silakan lanjut. Siapa tadi mau lanjut tadi? Saya ngomong terus ini. Saya semangat sekali hari ini cerita MUI ya. Ya Pak Santi Amar boleh. Nih caleg PSI silakan. Oke, terima kasih Pastor. Selamat malam, shalom semuanya. Diaspora juga yang ada di Indonesia. Turut prihatin MUI ya. Jadi mungkin dalam bulan-bulan Juli ini Anda akan menuai berbagai kritik dari berbagai kalangan. Jadi saya turut prihatin. Tetapi itu sebenarnya wajar Anda peroleh. Ya, wajar Anda peroleh karena buah perbuatan Anda itu sungguh sangat menyakitkan bagi kelompok-kelompok tertentu termasuk Panji Gumilang. Saya tidak bicara khusus mengenai Panji Gumilang, tetapi saya akan menyoroti secara khusus perilaku Anda di negara ini. Contoh paling anyar adalah ketika atau kalau MUI yang melaporkan seseorang, katakanlah menista dan lain sebagainya, melaporkan ke polisi, maka polisi pun terbirit-birit seperti ketakutan untuk menangkap ya orang yang dilaporkan itu. Dan cepat sekali prosesnya itu sampai di pengadilan. Itu ya, itu hebat Anda MUI ya dalam hal ini. Anda juga misalnya ada perkawinan antar agama, Anda juga ikut. Anda ikut. Jadi sebenarnya Anda ini kalau ya saya katakanlah Anda MUI walaupun kelompok di situ berbagai orang, di situ berbagai disiplin ilmu, saya menilai sebenarnya MUI ini adalah penyebab kegaduhan di Indonesia ini. Jadi kalau orang lain yang dibilang membuat gaduh sebenarnya salah itu. Sayangnya pemerintah serta pemimpin lembaga tinggi negara juga seperti melihat hantu di siang bolong kalau MUI sudah bersabda. Ya, luar biasa nih MUI ini. Tetapi bagi saya MUI itu Anda adalah orang biasa, Anda adalah ormas, Anda adalah LSM, tidak lebih dari itu. Maka orang-orang yang memandang Anda begitu hebat adalah orang-orang yang perlu dikoreksi, ya, pemahamannya, hatinya, ya, dan keberaniannya, apalagi yang duduk di jabatan-jabatan tinggi negara ini. Oke lah, sekarang kita lihat dulu apa sih MUI ini? Ini nama yang tepat atau bukan gitu kan? MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita akan bergerak dulu sedikit ini Bapak Ibu supaya kita tahu latar belakangnya dan apakah kiprahnya ini sudah terlalu meluas mengada-ada ya keluar daripada kitah dia yang sebenarnya, karena di sana juga mungkin ada kepentingan-kepentingan politik, ada kepentingan-kepentingan ummah yang dikristalkan menjadi kepentingan politik. MUI ini berdiri tahun 1975 di Jakarta. Nah, sebenarnya kalau menurut Rois Am PBNU ya 1991 ini nanti akan kita kaitkan supaya kita punya perspektif dan bisa menilai MUI ini objektif ya, dan itu muaranya nanti sebenarnya tidak jauh yang dipercakapkan oleh Pastor Paul Jang, tidak jauh. Jadi kalau Pastor Paul Jang itu menyoroti dengan bahasanya yang khas, ya tidak perlu sakit hati. Ya karena Indonesia ini mengajarkan begitu. Pemerintah Indonesia ini mengajarkan sejak Orde Lama sampai dengan sekarang ini, kalau orang tidak koar-koar, kalau orang tidak melakukan demo, pemerintah tidak akan menanggapi. Nah, rakyat membaca itu, termasuk ini Pastor Paul Jang berbicara begitu. Jadi nggak perlu sakit hati. Ya juga teman-teman Muslim yang lain itu tidak perlu sakit hati, karena Anda lah yang membuat diri Anda, mengundang diri Anda untuk menerima atau mengundang secara tidak langsung kata-kata ataupun penilaian dari luar. Ya, nggak usah sakit hati. Cuma saya prihatin kenapa Anda jadi begitu begitu naif, ya, begitu naif dengan situasi ini. Nah, ini MUI didirikan Bapak Ibu ya sebagai wadah atau perkumpulan lah musyawarah ulama, juama dan cendekiawan Muslim di Indonesia. Jadi ada 3 unsur di situ. Ulama, juama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia. Tetapi kan ICMI sudah terbentuk pada tahun 1990.
Mestinya ini MUI tidak mengklaim itu lagi, Cendekiawan Muslim Indonesia. ICMI adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, jadi sebenarnya namanya ini tuh nggak cocok MUI. Nah, kemudian ulama, juama, ya, juama dan ulama. Kalau menurut Royce PBNU 1984-1991, apa sih maksudnya juama ini? Juama itu adalah para pejuang. Nah, ini Bapak Ibu ya, para pejuang, garis bawahi pejuang. Pejuang apa ini? Apakah jangan-jangan seperti pejuang yang disampaikan oleh pastor tadi, yang sange gitu ya? Para pejuang para aktivitis seperti para aktivis organisasi yang berjuang dan berdakwah lewat organisasinya, dan para jurnalis yang berjuang dan berdakwah dengan penanya. Jadi sebenarnya orang ini berjuang untuk dakwah, ya, berdakwah itu, ya, berdakwah, bukan yang lain-lain. Kemudian kalau menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, juama itu artinya pemimpin. Nah, pemimpin organisasi pemerintahan. Jadi kalau para juama itu berkumpul di situ, tidak salah bahwa di MUI itu adalah tempat orang pimpinan organisasi, ada di situ juga pemerintahan, bisa jadi loh. Ya, ada itu mungkin secara tidak langsung di situ berkumpul para pejabat para penyelenggara negara, beberapa orang ya, bukan semua. Nah, bisa jadi. Tetapi apa itu arti ulama? Ya, ulama. Ini kalau ulama itu jama itu orang yang mengetahui atau orang yang berpengetahuan apapun ilmunya. Jadi karakter utama sebagian orang-orang yang takut kepada Allah. Itulah MUI. Tapi apakah perilakunya itu sesuai dengan namanya? Tidak juga. Wallahu alam bisawab. Nah, ini yang menjadi permasalahan di Indonesia ini, banyak mungkin yang kurang paham. Nah, oleh karena itu, salahkah orang menuntut kalau MUI itu bubar? Sudah pada tempatnya, karena dia sudah melewati batas, melampaui batas daripada apa yang dia sejarahnya itu adalah dibentuknya itu. Mereka mengatakan karena kemajuan ilmu pengetahuan, karena kemajuan teknologi, timbul masalah, ya, timbul masalah di kehidupan masyarakat, persoalan-persoalan baru, ya, seperti yang berkaitan dengan muamalah, baik yang berkaitan dengan muamalah. Jadi sebenarnya mereka ini ingin supaya ajaran Islam itu dilaksanakan dengan baik. Tetapi ajaran Islam yang bagaimana, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebenarnya sekarang MUI ini sedang mengalami apa yang menapak sejarah, apa yang telah selesai di umat Kristen. Itu bapak-bapak gereja zaman dulu itu. Ya, mereka menapak itu sejarah itu, sebenarnya bisa mempersingkat itu. Ya, belajar daripada sejarah kelam daripada bapak-bapak gereja sejarah, inilah gereja di Eropa ya. Kalau dulu kan di gereja itu, kalau misalnya Kopernikus bilang, oh bumi ini bulat, oh dibakar dia itu, ya kan, dibakar, kamu bidah, gitu kan. Kalau dikatakan misalnya soal pengobatan ya, langsung dibilang bidah, bakar, bunuh. Ini yang sedang ditiru oleh MUI. Mestinya mereka belajar itu. MUI tidak akan mampu menghambat kemajuan daripada pemikiran dan kemerdekaan orang. Panji Gumilang itu mengajarkan apa? Mengajarkan merdeka. Merdeka pikiran, merdeka hati, merdeka berbicara. Di sana itu Pastor Paul begitu. Jadi kalau kita ke sana langsung, salam, assalamualaikum, merdeka. Langsung itu aja. Merdeka berpikir, merdeka dalam hati, merdeka dalam kehidupan. Assalamualaikum, merdeka. Semua itu selalu diteriakkan merdeka itu. Itu yang diterapkan di sana, sama dengan Indonesia kan. Nah, itulah Bapak Ibu, MUI ini sebenarnya ini adalah peluang yang mungkin tidak akan terulang bagi siapapun untuk mendorong pemerintah agar ini MUI dibubarkan. Nggak ada gunanya bagi Indonesia. Dan MUI harus belajar dari sejarah kelam gereja di Eropa Barat itu. Ya, harus belajar. Kalau di mereka itu mengadakan quantum leap, ya loncatan begitu, saatnya itu bagi mereka untuk bertransformasi. Nggak usah ngeyel. Ya, yang sekarang ini mereka bikin terikat dan pikirannya tidak merdeka adalah karena mereka disusupi oleh Islam garis keras transnasional. Ya Ikhwanul Muslimin, ya Wahabi, ya Hizbut Tahrir, yang tiga ini. Ini yang mewarnai pikiran dan hati mereka itu, termasuk si Gigi Tonggos UAS itu, termasuk Zakir Nain itu. Ayo, kalau MUI ingin menuai pujian,
Ya, lebih baik Anda bubar sendiri gitu. Nyatakan bubar sendiri daripada Anda nanti dimaki-maki dan didemo terus nanti berjilid-jilid. Sekarang giliran orang lain ya, MUI untuk melakukan demo berjilid-jilid. Bukan karena disuruh seperti Anda menyuruh ormas-ormas 56 atau 50 ormas Islam itu, Anda membiayai itu untuk apa? Demo berjilid-jilid. Karena Anda punya uang. Dan kalau nanti Anda melakukan persekusi atau diskriminasi kepada Panji Gumilang, yang kebetulan Panji Gumilang, maka nanti Anda akan dituntut untuk membuka rekening Anda semua. Ya. Itu yang sorry, Anies Baswedan itu yang memberikan ratusan miliar. Anda pertanggungjawabkan itu, Anda gunakan untuk apa itu? Termasuk PGI, adalah hak rakyat nanti untuk menuntut Anda untuk membuat laporan transparan mengenai dana-dana yang mengalir kepada Anda. Saya sedikit mengkritik ini Menko Polhukam Mahfud MD. Maaf ini, mungkin Bapak punya data, tapi sumber data itu juga dari mana kita tidak tahu. Ujungnya adalah yang kita nilai, Bapak menyatakan di suatu video bahwa Panji Gumilang menyalahkan dana-dana yang masuk, ya. Dana-dana yang masuk, rekeningnya banyak. Dari mana Pak Mahfud MD mengetahui disalahgunakan? Coba Pak Mahfud MD terjun ke lapangan dong, langsung lihat ke lapangan. Nanti Bapak akan terkagum-kagum. Saya beritahu Pak ya, saya udah dari sana. Saya katakan semua saya lihat itu pakai listrik, energi listrik semua. Ya, kabelnya itu bukan di atas seperti di Jakarta ini, ya, seperti jaring-jaring ini, kabel di bawah tanah loh. Ya mereka itu. Maka saya tanya, berapa ini? Semua pakai listrik? Ya, semua pakai listrik. Berapa Anda bayar ini 1 bulan? Bisa sampai 0,5 miliar loh. Coba, ya, coba itu Pak Mahfud. Anda memang pakar hukum, tapi bukan pakar ekonomi kan? Coba Bapak terjun aja ke sana daripada Anda disodorin ini informasinya seperti Gubernur Jawa Barat itu sodorin begini, faktanya dia tidak melakukan ini, sudah mengadakan penyelidikan atau mengadakan asesmen. Bohong. Ridwan Kamil itu Gubernur Jawa Barat itu bohong. Dia tidak pernah ke sana. Saya ada bukti kok, ada saksi. Jadi tolong Pak Mahfud ya, jangan karena Anda mungkin sekarang ini mendapat panggung, dikit-dikit bicara. Tolong Bapak cek ke sana langsung. Jangan terima data dong dari orang, informasi. Bapak bisa tersesat loh. Ini masukan saya kepada yang saya hormati Pak Mahfud MD. Kalau nanti Bapak menjadi wakil presiden, cara kerja Bapak juga begitu, Bapak tidak berbeda dengan ini Ma'ruf Amin, kurang lebih sami mawon, podo wae gitu. Ya, sami mawon podo wae. Saya beri masukan kepada Bapak, terjun ke lapangan, cek. Bapak nanti akan terkagum-kagum melihat di sana bagaimana Panji Gumilang itu. Ini gambaran. Di sana kurang lebih santri 8.000 Pak. Maka kalau seorang per jiwa itu, santri itu makan 3 kali 1 hari, dihitung itu 1/4 kilo beras. Berarti dia harus memasak beras itu 2 ton 1 hari, Pak Mahfud. 2 ton beras 1 hari itu dari mana? Apakah pemerintah pernah membantu dia? Apakah Menteri Agama pernah membantu dia? Apakah MU pernah membantu dia? Bohong. Orang Ambon bilang bohong. Kalau orang Betawi bilang zong. Itu baru satu sisi, Pak. Belum lagi kebutuhan air, belum lagi yang lain-lain. Coba Bapak cek ke sana. 2.000 kilo atau 2 ton per hari. Per bulan berapa? 60 ton. Dari mana dia peroleh ini? Beras ini Bapak, dari mana? Dia bikin pertanian di sana, Pak. Coba kita belajar dari dia. Kok Anda bisa per hektar misalnya bisa 8 atau 10 ton gabah kering. Kok di tempat lain cuma 4 ton atau 5 ton? Maka di dalam perkunjungan saya ke Al Zaitun dan berbicara kepada Syekh Panji Gumilang, mestinya Bapak ini jadi Menteri Pertanian ini, atau suatu badan atau yang menangani logistik, supaya kita bisa swasembada pangan. Kenapa diobok-obok dia ini, Pak Mahfud? Pak MD, Mahfud MD, kenapa orang yang begini brilian di dalam hal mandiri soal pangan di internalnya, Anda biarkan diobok-obok, termasuk MUI. Maka saya bilang MUI juga adalah pengkhianat, adalah sebenarnya musuh bangsa Anda itu. Coba ke sana. Coba itu ada pisang di sana, berapa ribu pohon itu Pak, pisang. Ya, namanya pisang kapendis. Ada juga namanya mereka citra apa itu dua. Di sana itu pisangnya luar biasa manis itu. Dan semua berguna. Ketika dia panen, maka batang pisang itu dicacah, diberi makanan ternak. Coba. Jadi di sana yang namanya blue green itu betul-betul diterapkan. Bukan hanya Omdo.
betul-betul diterapkan, termasuk masalah Pancasila. Dia bukan bicara berteori, misalnya Pancasila begini, bagaimana, diterapkan Pancasila, diterapkan, titik. Diterapkan. Kalau misalnya ketuhanan yang Maha Esa apa? Diterapkan. Nggak perlu ketuhanan yang Maha Esa, kita bertuhan begini, bagaimana, tidak, terapkan apa menurut keyakinan kamu. Oleh karena itu, Al-Zaitun itu sangat terbuka kepada agama lain. Silakan. Anda menerapkan Pancasila, silakan. Apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Diterapkan, Pak. Bukan kita seperti BPIP berteori sampai di langit sana, sampai Pancasilanya miring. Jadi Pancasila atau apa? Tentu Pancasila yang lain. Jadi inilah himbauan kami rakyat jelata yang ada di Indonesia ini, yang terhimpun di dalam Galarua, jaga Pancasila, Cemberut Katulistiwa, jangan hanya menerima laporan dari bawah, ABS, terjun. Pak Jokowi juga mestinya terjun ke sana, Pak. Kalaupun diam-diam terjun. Apakah ada BIN misalnya? BIN juga jangan-jangan udah terpapar kan? Laporannya pasti miring. Cek on the spot. Sama seperti Galarua itu. Terima informasi dari kiri kanan. Oh iya, terima. Tapi kita cek on the spot apa faktanya. Nah, fakta berbicara. Apakah dia sembunyikan faktanya? Enggak juga. Silakan jalan. Galarua jalan, keliling dulu. Ini ada mobil pakai situ. Makan dulu yang enak, keliling. Semua keliling. So what gitu loh. Mengapa orang yang begini dibiarkan difitnah, dikuyo-kuyo oleh bangsa sendiri yang dipelopori oleh MUI? Maka kalau ada orang yang berpihak kepada MUI dan melawan ataupun menfitnah si sistem daripada Panji Gumilang, ini orang layak dipertanyakan. Layak dipertanyakan. Nah, ini dulu teman-teman ya, untuk membuka diskusi kita lebih seru lagi dan melihat Al-Zaitun ini secara objektif, juga melihat MUI secara objektif. Kalau MUI sekarang ini, yang itu pun namanya sebenarnya salah MUI itu. Kalau MUI bolehlah, Majelis Ulama Islam Indonesia. Jangan Anda sebut Majelis Ulama Indonesia. Itu kan sudah penipuan itu. Sebutkan aja MUII. Ini MUI. Apakah ada di situ orang ulama Kristen, Buddha, Konghucu? Enggak. Ini dulu Pastor Paul dari saya untuk kita diskusikan lebih lanjut dan melihat secara objektif ini masalah, termasuk MUI. Kalau saya bilang MUI cepat atau lambat bubar. Dan supaya lebih terhormat, Anda lebih baik membubarkan sendiri. Supaya lebih terhormat. Anda lebih hebat. Nanti ada tempat Anda kok dialokasikan entah di mana. Anda lebih terhormat itu, dan saya angkat topi kalau Anda membubarkan sendiri. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati.